Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan di video ini kita akan membahas penciptaan Allah. Tapi sebelum kita mulai, sempatkanlah menulis salawat Nabi di kolom komentar, agar siapapun yang membacanya, kita akan mendapat pahala pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Jika semua pasti ada penciptanya, maka siapakah yang menciptakan Allah? Pertanyaan ini sering muncul dari orang-orang yang skeptis, atau mereka yang mulai berpikir kritis terhadap konsep ketuhanan. Pertanyaan ini juga sering dijadikan senjata utama para ateis untuk mencoba menggoyahkan keyakinan. Logika yang mereka pakai sederhana. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya, maka Allah pun pasti punya penyebab atau pencipta. Namun pertanyaan ini ternyata tidak sesederhana yang tampak, karena mengandung kesalahan logika yang sangat mendasar. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang tidak diciptakan. Ini adalah pondasi dasar dari keimanan tauhid. Allah adalah wujud yang qadim, yang keberadaannya tidak diawali dan tidak diakhiri. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menyebut dirinya sebagai Al-Awwal, yang pertama, dan Al-Akhir, yang terakhir. Quran Surat Al-Hadid ayat 3, yang berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada sebelumnya, dan tidak ada yang akan menggantikannya. Kesalahan logika muncul saat kita memaksakan konsep sebab akibat pada Allah. Konsep ini hanya berlaku untuk sesuatu yang diciptakan. Misalnya, rumah ada karena dibangun, api ada karena ada bahan bakarnya, manusia lahir karena ada orang tua. Tapi Allah tidak termasuk dalam kategori sesuatu yang diciptakan. Maka menanyakan, siapa pencipta Allah? Itu seperti menanyakan, siapa istri dari seorang lajang? Tidak logis secara struktur pertanyaan. Kita perlu memahami bahwa Allah bukan bagian dari ciptaan yang tunduk pada hukum sebab akibat. Allah lah yang menciptakan sebab dan akibat itu sendiri. Maka ketika kita bertanya, siapa pencipta Allah? Kita sedang melanggar hukum logika itu sendiri. Karena hanya yang diciptakan yang membutuhkan pencipta, dan Allah tidak pernah diciptakan. Ibaratnya, kita melihat jam berjalan, lalu bertanya siapa yang membuat jarumnya bergerak. Jawabannya ada pada sistem mekanis dalam jam itu. Tapi kalau kita bertanya, siapa yang menciptakan waktu itu sendiri? Maka kita masuk ke wilayah yang jauh lebih abstrak. Allah bukan hanya pencipta, tapi juga pencipta dimensi ruang dan waktu. Maka Allah tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh urutan logis yang mengharuskannya punya asal. Dalam banyak dalil, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa akan datang suatu masa di mana seseorang tergoda oleh syaitan dan bertanya, siapa yang menciptakan ini dan itu? Sampai akhirnya ia bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Maka Nabi memerintahkan, jika itu terjadi, hendaknya ia membaca ta'awudz dan menghentikan pikiran tersebut. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut adalah bisikan syaitan, bukan hasil dari pencarian kebenaran yang tulus. Dalam logika filsafat Islam klasik, Allah disebut sebagai wajibul wujud, yakni keberadaan yang mesti ada, yang tidak bergantung pada sesuatu pun untuk ada. Semua makhluk lain disebut mumkinul wujud, keberadaannya mungkin terjadi dan pasti butuh pencipta. Kalau Allah juga membutuhkan pencipta, maka kita akan terjebak dalam infinite regress, rantai pencipta yang tidak berujung. Dan itu adalah absurditas logika. Dari sisi ilmu kalam, dijelaskan bahwa Allah itu azali dan abadi, tidak berawal dan tidak berakhir. Ketika kita mengakui bahwa sesuatu harus ada awalnya, maka pasti juga harus ada yang mengawali segalanya. Nah, itulah Allah. Jika kita terus bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka tidak akan pernah ada jawaban yang tuntas, karena pertanyaan itu sendiri salah sasaran. Salah satu analogi yang sering dipakai para ulama adalah tentang angka. Kita bisa menanyakan, angka 1 juta ada setelah angka berapa? Tapi tidak logis jika kita bertanya, angka pertama itu diciptakan oleh siapa? Karena angka bukan makhluk. Begitu pula Allah bukan makhluk, maka tidak bisa dibahas dalam kerangka ciptaan. Dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Allah menyebutkan,
Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini adalah penolakan langsung terhadap segala bentuk logika yang mencoba menjadikan Allah sebagai bagian dari sistem sebab akibat. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah bukan hasil dari sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu secara biologis seperti manusia. Pertanyaan seperti, siapa yang menciptakan Allah? Hanya muncul ketika manusia memakai akalnya, tapi tidak disertai ilmu. Akal itu luar biasa, tapi tetap terbatas. Allah sendiri berfirman bahwa manusia tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maka membahas Allah yang maha tak terbatas dengan logika terbatas tanpa wahyu pasti akan salah arah. Ironisnya, para ateis yang sering melontarkan pertanyaan ini pun sebenarnya menggantungkan hidup mereka pada hukum alam yang tidak mereka ciptakan. Mereka percaya pada logika, matematika, sains, tapi tak pernah bertanya, siapa yang menetapkan hukum gravitasi? Mereka percaya hukum-hukum ini muncul begitu saja. Padahal mereka sendiri menyangkal hal serupa ketika kita katakan bahwa Allah memang tidak diciptakan, tapi menjadi asal mula segalanya. Kesimpulan, dalam logika iman Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah makhluk, melainkan Khaliq, sang pencipta. Maka menanyakan siapa yang menciptakan Allah adalah bentuk kekeliruan berpikir yang mendalam. Ia seperti mencoba mengukur angin dengan penggaris. Alatnya tidak relevan. Kita perlu memahami bahwa hanya sesuatu yang memiliki awal yang membutuhkan sebab. Allah dalam sifatnya yang qadim tidak memiliki permulaan. Dia tidak bergantung pada apapun. Dia ada dengan zatnya sendiri. Pertanyaan, siapa pencipta Allah? Justru menunjukkan betapa lemahnya manusia dalam memahami hakikat ketuhanan jika hanya mengandalkan akal tanpa wahyu. Islam tidak melarang berpikir, bahkan menganjurkan, tapi harus dengan kerangka yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi peringatan bahwa pertanyaan seperti ini datang dari godaan setan, karena tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membuat kita ragu. Maka ketika akal mulai bimbang, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi. Allah adalah wujud yang wajib. Dia ada sebelum ruang dan waktu ada. Ketika manusia mencoba memahaminya dengan batasan waktu, ruang, dan logika manusia, maka ia sedang berusaha melihat cahaya matahari dengan kacamata kuda. Tak akan bisa. Justru, keagungan Allah itu terlihat dari tidak masuk akalnya keberadaannya, karena logika kita memang tidak cukup untuk menangkap kesempurnaannya. Justru karena tak bisa diciptakan, tak bisa dibatasi, dan tak bisa dilogikakan secara penuh, maka dia layak disebut Tuhan. Banyak orang yang menjadikan pertanyaan seperti ini sebagai alasan untuk menolak iman. Padahal, justru jika kita renungkan lebih dalam, pertanyaan itu hanya membuka satu jalan, bahwa pasti harus ada sesuatu yang tidak diciptakan sebagai awal segala sesuatu. Dan itulah Allah. Tidak ada jawaban lain yang lebih logis dan lebih lengkap dibanding konsep tauhid yang diajarkan dalam Islam. Keyakinan ini bukan datang dari taklid buta, tapi dari perenungan yang benar dan fitrah yang lurus. Akhirnya, bro, kita semua diuji dengan keinginan untuk tahu segalanya. Tapi ada saatnya kita harus tunduk pada keterbatasan kita sebagai makhluk. Iman bukan menolak logika, tapi menyadari bahwa logika pun punya batas. Allah menciptakan kita bukan untuk mempertanyakan hakikat dirinya tanpa adab, tapi untuk mengenalnya lewat tanda-tanda kebesarannya dan tunduk penuh cinta padanya. Maka ketika muncul pertanyaan seperti ini, bukan akal yang harus dijadikan Tuhan, tapi kebenaran wahyu yang jadi cahaya jalan kita.